Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik cara menghilangkan overthinking dan takut mati. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah cara menghilangkan perasaan overthinking ya, dan sensasi takut M. Nah teman-teman semua, penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis ini secara umum ya, biasanya memang muncul banyak sekali sensasi ya, entah itu sensasi yang bersifat fisik maupun yang bersifat psikis. Nah biasanya pemicunya itu memang dari sensasi yang bersifat fisik dulu. Kita merasakan sesuatu ya. Nah setelah kita merasakan sesuatu, contohnya mungkin kita merasa keliengan ya, mungkin kita merasa perutnya nggak nyaman, mungkin kembung begah, mungkin merasakan badan juga tidak nyaman ya, pada sakit dan lain sebagainya. Nah ketika itu kemudian pikiran menjadi aktif ya, bahkan terlalu aktif, sehingga yang mestinya kita tidak berpikir sejauh itu, nah akhirnya kita melantur ya sampai jauh sekali, yang pada akhirnya sampai dengan menimbulkan rasa atau sensasi seperti rasa kecemasan ya, rasa khawatir, rasa was-was, dan berujung sampai dengan ketakutan ya. Nah ketakutan yang terakhir memuncak biasanya itu pada takut M ya, atau takut mati. Nah ini karena pikiran yang overthinking ya, yang overthinking yang sebenarnya itu hanya ada rasa sedikit saja, tetapi karena pikiran kita berlebihan ya, aktifnya berlebihan atau overthinking, nah ini menjadikan menimbulkan psikosomatik ya. Jadi apa yang dipikirkan oleh pikiran kita, nah kemudian direspon oleh tubuh sehingga menjadi semakin menjadi itu. Nah inilah karena dari overthinking itu ya, dari overthinking kemudian memuncak menjadi takut M ya. Nah akhirnya sensasi akan berputar menjadi semakin menjadi. Nah oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman ya, berdasarkan apa yang pernah saya alami ya, ketika kita menyadari diri kita itu sedang overthinking ya, akhirnya berujung menjadi sampai dengan takut M. Nah maka ada beberapa langkah yang harus kita tempuh supaya perasaan overthinking, kemudian perasaan takut M ini menjadi menghilang itu. Nah ini tipsnya teman-teman ya. Jadi langkahnya ada 3 hal ya. Yang pertama yaitu supaya kita tidak terjadi overthinking terus-menerus ya, tidak terjadi takut M terus-menerus. Ini adalah langkahnya yang pertama, kita pasrah atau berserah diri ya, dengan tulus dan ikhlas. Pasrah dengan siapa? Ya dengan Sang Pencipta ya, Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kepasrahan yang tulus dan ikhlas ya, kita itu sudah tidak punya ego dan keinginan. Jadi di benak kita, di pikiran kita, pokoknya kita hanya menerima saja.
menerima saja apa yang diberikan ya, apa yang diberikan oleh Sang Pencipta. Nah, kita ikhlas menerima dan kita punya persepsi yang positif bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu memberikan yang terbaik. Pastinya itu seperti itu. Karena apa? Karena kita yakin dan paham betul bahwa Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang itu pasti tidak akan salah kebijakannya. Dengan seperti itu kita tidak menjadi berpikir yang bukan-bukan ya, berpikir yang bukan-bukan, yang istilahnya kita menjadi overthinking seperti itu ya. Nah, maka dari itu ini ya, kita harus pasrah saja, pasrah dengan tulus dan ikhlas, kita tanpa ego ya, tanpa keinginan. Jadi kita hanya siap untuk menerima saja. Nah, dengan seperti itu nanti pikiran kita akan menjadi lebih tenang ya. Itu yang pertama ya. Jadi kita pasrahkan saja karena pokoknya kita ini konsepnya ini kita tidak berdaya ya, kita tidak bisa apa-apa ya, kita tidak tahu apa-apa termasuk apapun yang kita rasakan, apapun yang kita pikirkan, nah itu kita serahkan saja. Sehingga nanti kita tidak menjadi overthinking ya, karena pikiran ini sudah bersandar pada Yang Maha Kuasa sehingga tidak menjadi selalu aktif yang berlebihan itu yang pertama. Jadi pasrah dengan tulus dan ikhlas. Nah, kemudian yang kedua, untuk mengurangi overthinking dan sensasi takut ya, kalau saya itu dengan berusaha selalu bersyukur apa adanya. Nah, ini bersyukur apa adanya ini juga gampang-gampang susah teman-teman ya. Ketika orang bersyukur menerima hal-hal yang menyenangkan ya, hal-hal yang menggembirakan itu biasa ya. Tetapi ketika bersyukur untuk menerima penderitaan ya, bersyukur menerima kesusahan. Nah, ini sedikit perjuangan ya untuk itu. Tapi dengan kita niati ya, kita niati yaitu selalu bersyukur apa adanya, karena kita sudah yakin dan kita sudah paham bahwa semua yang kita terima ini adalah atas kehendak Yang Maha Kuasa, sehingga sekalipun kita dalam penderitaan, dalam mungkin muncul sensasi yang enggak enak, kita pun tetap selalu bersyukur ya, selalu bersyukur ya. Ya pokoknya dalam bentuk apapun lah. Contohnya ketika kita mungkin ya di dada masih terasa nyeri, agak berat, nafas mungkin agak pendek, ya katakan saja tetap alhamdulillah saya bersyukur walaupun masih ada sensasi mungkin dada agak nyeri, tapi tidak apa-apa ya, sensasi akan segera lewat. Nah, seperti itu. Jadi pokoknya kita selalu bersyukur saja, entah itu dalam keadaan yang sedang baik ya maupun yang kurang baik atau bahkan terpuruk, karena kita yakin bahwa kebijakan Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Oke ya, itu yang kedua ya. Kemudian langkah yang ketiga supaya kita tidak selalu overthinking dan takut ya. Nah, ini kalau saya ini berusaha menerima hikmahnya. Jadi setiap peristiwa, setiap kejadian ya, setiap informasi yang masuk ke kita, setiap rasa atau sensasi yang kita rasakan itu pasti akan ada hikmahnya. Mengapa begitu? Karena kita juga yakin ya, kita yakin dan paham betul bahwa penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis yang penuh dengan sensasi, baik itu sensasi fisik maupun psikis, ini adalah proses ya, proses yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada kita untuk mendewasakan diri ya, untuk mendewasakan diri supaya menjadi lebih baik ya, menjadi lebih baik. Dan pada akhirnya nanti setelah kita bisa berproses menjadi lebih baik ya, anggap saja ini sebagai ujian ya, walaupun bentuknya penderitaan. Setelah kita lulus ujian, nah pasti kita akan menerima kebahagiaan yang luar biasa teman-teman. Oleh karena itu ikhlas saja, kita jalani saja, anggap saja ini sebagai proses
ujian ya, supaya kita menjadi lebih baik, dan kita juga sadar diri untuk mengoreksi diri kita, kekurangan-kekurangan kita perbaiki. Itu insya Allah nanti kebahagiaan dan keindahan ini sudah menanti di depan kita, teman-teman. Jadi semangat saja. Oke ya, jadi intinya itu untuk langkah-langkahnya supaya kita tidak selalu overthinking dan tidak selalu takut M. Oke, terima kasih ya atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.